Hey, kembali lagi bersama saya Geno dan selamat datang di Jam Film. Film ini secara tidak langsung akan meneruskan kisah gelap negara Korea setelah aksi kudeta dari Chun Do-won, di mana ketika negara ini berdiri di ambang perubahan selama hampir 1 dekade, negeri ini hidup dalam bayang-bayang rezim militer mengerikan yang terwariskan dari kudeta 1979. Demokrasi dikunci rapat, suara rakyat dibungkam, dan siapapun yang berani melawan dianggap musuh negara. Ini bukan sekedar kisah perjuangan biasa. Ini adalah potret tentang bagaimana darah rakyat kecil bisa menjadi bahan bakar bagi jutaan rakyat lainnya, hingga akhirnya mengguncang rezim yang selama bertahun-tahun telah dianggap tak tergoyahkan. Penasaran dengan jalan kisahnya seperti apa? Langsung saja, mari kita putar intronya. Cerita ini berlatar pada tahun 1987, periode terakhir dari Presiden Chun Do-won yang sudah menjabat selama 8 tahun. Di mana di hari itu, berita TV nasional Korea Selatan menyiarkan sebuah berita di mana Presiden Chun mengunjungi pusat kepolisian di hari itu untuk merayakan tahun baru dan memberikan medali pada petugas yang berhasil menangkap mata-mata Korea Utara. Anehnya, Presiden malah mengungkapkan tentang keprihatinannya terhadap kebangkitan anti kekerasan yang dia rasa itu telah dihasut dari pemberontakan radikal yang bisa merusak demokrasi liberal negara. Dan daripada melindungi rakyat, justru dia malah menekankan pentingnya melindungi perintah sosial dan keamanan nasional. Di hari itu, kita diperkenalkan dengan Direktur Park Chan-won. Background singkatnya adalah dia lahir di Korea Utara, namun dia sudah bermigrasi atau sudah membelot ke Korea Selatan. Dia berkiprah dalam dunia perpolitikan hingga dia pun menjabat sebagai kepala investigasi anti komunis di Korea Selatan. Di hari yang sama, tepatnya pada pukul 12.30 waktu setempat, tanggal 14 Januari 1987. Kita diperlihatkan sebuah ambulan yang nampak sangat terburu-buru, dan di dalam sana ada beberapa petugas polisi divisi investigasi anti komunis yang membawa seorang dokter untuk diajak ke gedung fasilitas divisi anti komunis di kota Namyeongdong. Sesampainya di dalam, Dr. Yeon-sang memeriksa seorang pemuda yang sekarat akibat aktivitas interogasi yang dilakukan oleh divisi anti komunis. Namun sayang, kendati pun si dokter sudah berusaha untuk melakukan sebisa dia, pemuda itu tetap tidak tertolong dan dinyatakan tewas. Chan-won pun langsung mendapatkan kabar tersebut dan langsung menuju ke gedung fasilitasnya. Sampainya di sana, anak buahnya panik ketika Chan-won melihat ada dokter di sana, sehingga akibat dari hal itulah semua orang pun dibariskan. Cho Jo-han-kyung sebagai ketua kelompok dimarahi habis-habisan karena sudah mendatangkan dokter tanpa izin terlebih dahulu, yang artinya kesalahan fatal tersebut telah meninggalkan saksi mata. Namun, Chaewon di sana tetap tenang dan sangat dingin, di mana dia tidak ingin para anak buahnya ribut gara-gara satu mayat saja. Sehingga dengan begitu, dia pun segera menyuruh mereka untuk mengkremasi atau membakar mayat tersebut. Di malam harinya, kita dibawa ke rumah dinas Chaewon, yang dimana di malam itu juga dia kedatangan Direktur Jang, Kepala Agen Intelijen Negara, plus tangan kanannya Pak Presiden Chun. Di sana, Jang memberikan undangan untuk Chaewon dari Pak Presiden. Undangannya kurang tahu apa, tapi yang jelas di sana, Chaewon lalu memberikan berkas laporan tugasnya kepada Jang. Laporan itu berjudul Lingkaran Mata-Mata Komunis Kim Jung-nam. Chaewon menjelaskan bahwa orang yang bernama Kim Jung-nam ini adalah orang atau dalang di balik kegiatan komunis akhir-akhir ini. Dia juga dalang utama dari kerusuhan Incheon dan dalang dari kegiatan lainnya. Kim Jung-nam
juga menulis artikel yang menurut pemerintah saat itu berbahaya yang diterbitkan oleh pemimpin oposisi pemerintah yaitu Kim Yong Sam dan Kim Dae-joo. Intinya, dia di sana menegaskan kepada Direktur Jang bahwa dia akan segera meringkus Kim Jong Nam sebelum hari pemulihan Presiden Chun untuk periode selanjutnya. Tapi apa benar Kim Jong Nam ini adalah seorang komunis yang mau merusak negara hingga dia menjadi buronan utamanya Chaewon ini? Kita lihat saja nanti. Tapi yang jelas, Direktur Jang pun memberikan kepercayaan penuh kepada Chaewon untuk menuntaskan tugas. Selain itu, dia juga menyuruh Chaewon untuk segera menuntaskan urusan mayat dari orang yang mereka interogasi itu. Masih tetap di malam yang sama, kita dibawa ke kantor Kejaksaan Seoul. Dan di sanalah kita diperkenalkan dengan Jaksa Choi. Di malam itu, dia secara tiba-tiba didatangi oleh orang-orangnya Chaewon. Dan maksud dari kedatangan mereka berdua adalah untuk meminta tanda tangan atau legasi dari Choi mengenai proses kremasi seorang mayat atas nama Park Jong-chul, mahasiswa Universitas Nasional Seoul atau UNS, umur 22 tahun, dan meninggal karena serangan jantung. Jaksa Choi menemukan banyak anomali di berkas tersebut. Dia tidak ingin gegabah dalam memberikan izin. Ditambah lagi, dalam laporan tersebut tidak dijelaskan dengan detail status orang tua pemuda itu yang sudah melihat mayat anaknya. Sehingga dia tidak peduli. Mau itu dari divisi eksklusif anti komunis atau apalah. Aturan tetap aturan. Dan dia tidak mau memberikan tanda tangannya. Hanya saja dia akan bersedia memberikan tanda tangan jika mayat dari mahasiswa itu sudah melakukan proses otopsi, dilihat orang tuanya, dan barulah boleh dikremasi. Jelas hal itu tidak ingin dilakukan oleh divisi anti komunis. Ketahuan dong nanti jadinya. Sehingga mereka pun melakukan cara licik di mana Choi ini harus mendapatkan tekanan lewat kepala jaksanya. Tapi Choi tetaplah Choi, peduli setan dengan atasan. Tidak cukup ditekan melalui telepon. Choi didatangi oleh kepala divisinya. Di sana, Choi sempat mengungkapkan kemuakannya terhadap divisi anti komunis yang berpikir mereka bisa di atas jaksa dan berpikir mereka bisa meminta seenak jidat mereka. Tapi sayang, si kepala divisinya itu justru malah memojokkan Choi karena jika Choi ini menolak untuk memberikan tanda tangannya, semua divisi kejaksaan akan mendapatkan kesulitan nantinya. Dan alasan kenapa Choi ini sangat berani, semua itu bukan serta-merta dia pemberani teman-teman. Hanya saja mertuanya Choi ini adalah orang penting dan berpangkat tinggi di pemerintahan. Tapi kendati pun demikian, Choi tetap memiliki integritas dalam pekerjaannya. Dia tetap tidak mau ditekan oleh siapapun. Sehingga dia pun segera mengambil laporan tersebut dan memberikan tanda tangannya. Bukan tanda tangan untuk kremasi, melainkan tanda tangan yang menegaskan bahwa mayat itu harus dan wajib diotopsi. Dan jika divisi anti komunis itu berani sedikit saja menyentuh mayat itu tanpa diotopsi, dia tidak segan-segan akan menyeret mereka semua ke meja hukum. Setelah itu, Choi pun meminta bantuan ke teman sesama jaksanya, yaitu Jaksa Lee, untuk melakukan sesuatu. Karena dia sangat muak dengan divisi anti komunis itu yang selalu sok berkuasa. Di malam yang sama, Chaewon yang sedang asik main tenis mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa mereka gagal mendapatkan legasi dari Jaksa Choi. Keesokan harinya, tepatnya jam 7.30 tanggal 15 Januari 1987 di kantor Kejaksaan Seoul, Pak Kepala Jaksa mendapatkan laporan dari Ketua Divisi bahwa Choi menghilang entah kemana. Dan ternyata Choi tidur di kantornya si kepala. Di sana si kepala tidak ingin Choi membuat kegaduhan. Dia menyuruh Choi untuk segera menurut dan semuanya akan selesai tanpa harus ribet-ribet. Namun Choi tetap tidak peduli dengan arahan kepala jaksanya. Bahkan si kepala jaksa memperingatkan Choi untuk tidak berurusan dengan Chaewon karena biasanya tidak akan ada yang bisa selamat jika berurusan dengannya. Tapi tetap saja Choi tidak takut dan peduli setan dengan Chaewon itu. Kita dibawa ke kantor kejaksaan tertinggi di mana Jaksa Lee berada. Dan di pagi itu dia kedatangan jurnalis dari media Jongang yaitu Shin Sung-ho. Dan ternyata di sanalah awal kegaduhan yang besar itu akan terjadi teman-teman. Di mana Jaksa Lee membocorkan kasus kematian mahasiswa UNS itu, yaitu Chul,
tewas setelah diinterogasi oleh polisi divisi anti komunis. Sungho matanya terbelalak mendengar kasus tersebut. Tangannya gemetar dan seolah mendapatkan durian runtuh. Tanpa babi bu, dia pun langsung menelepon tim redaksi yang ada di kantornya untuk segera menerbitkan berita besar itu. Lalu, kita dibawa ke rumah sakit Hanyang, di mana jasad Chul berada. Di hari itu, ibu dan kakak dari almarhum dibawa ke sana. Tapi dengan keadaan di waktu itu, si ibu dan si kakak belum tahu kalau anaknya sudah tiada. Ketika mereka dituntun ke ruangan mayat, barulah si ibu bingung. Ditambah lagi sudah ada si ayah yang duduk dan diam 1000 bahasa. Sang kakak pun di sana langsung menjerit dan menangis. Dan di detik itulah sang ibu tahu kalau anaknya telah meninggal. Lanjut, kita dibawa ke kantor berita Dong A. Di sana kita diperkenalkan dengan jurnalis Yeon Sang Sam yang menunjukkan kepada kepala redaksinya tentang berita yang dia tulis mengenai 9 aktivis lokal yang ditahan telah gagal diedarkan. Yang artinya, jelas di sana kita diperlihatkan bahwa rezimnya Chun ini sangat membatasi seluruh media. Dan media hanya boleh mencetak apa yang diperbolehkan saja. Mirip sekali kan ya sama Pak Soeharto. Siapa lagi? Ya berapa sih sama diktator ya kan? Tapi ketika tepat jam 15 di hari itu, rasa skeptis mereka hancur berkeping-keping ketika mereka mendapatkan kiriman dari media sebelah, yaitu media Jonggang, yang berhasil memberitakan tentang kasus kematian Chul dengan judul "Murid UNS dihabisi saat investigasi polisi". Dan di detik itu juga semua saluran telepon mereka berbunyi serentak. Artinya kegaduhan sudah terjadi di mana-mana. Lalu kita kembali diperlihatkan Sungho. Dia sumringah bahwa beritanya itu sudah terbit. Dia pun menelepon kantornya dan ternyata kantornya sedang diserbu oleh militer, di mana mereka sedang memburu si ketua redaksinya. Di sana, Sungho disarankan untuk segera bersembunyi dan mencari perlindungan karena jika dia tertangkap oleh militer, dia akan dipukuli sampai mati. Dengan begitu, Sungho pun langsung panik dan ketika dia melihat ada mobil militer di seberang jalan, dia pun langsung kabur untuk mengamankan dirinya sendiri. Kita dibawa ke kantor komisaris kepolisian Seoul. Di sana kita diperkenalkan dengan Kang Mi Chang selaku Pak Komisaris, yang dimana dia panik dan ketakutan saat berbicara melalui telepon. Sungguh dia sangat takut jika Pak Presiden sampai marah karena adanya kegaduhan ini, mereka semua bisa mati. Tapi tidak dengan Chaewon. Dia tetap bersikap dingin dan sangat santai. Memang psikopat dia ini ya. Dan di sana dia memberikan satu laporan yang sudah disetting sedemikian rupa untuk dibacakan oleh Pak Komisaris ketika pertemuan jurnalis. Lalu ketika waktu konferensi tiba, Pak Komisaris pun terlihat terbata-bata untuk menjawab pertanyaan tajam dari para jurnalis, di mana dia hanya bisa menekankan bahwa tidak ada tindak kekerasan apapun yang dilakukan oleh kepolisian investigasi, di mana dia membacakan hasil laporannya bahwa Chul meninggal karena kaget. Berharap bisa memperbaiki keadaan, Chaewon mengambil alih dan mengatakan bahwa ketika si Chul ini diinterogasi, si petugas menggebrak meja. Chun kaget, lalu setelah itu mati. Kocak sekali ya kan? Karena di dalam laporan investigasi, Chun ditulis memiliki jantung lemah. Jelas hal itu sangat tidak masuk akal di benak para jurnalis. Lalu, si komisaris pun menambahkan bahwa itu sesuai dengan laporan si dokter yang memeriksanya. Otomatis, itu adalah ungkapan blunder dari Pak Komisaris. Dia ditekan para jurnalis untuk menjawab siapa nama dokter pemeriksa itu. Dan ketika dia tidak bisa mengelak dan menjawab nama si dokter dan di mana si dokter itu praktek, yaitu di rumah sakit Chung-ang, langsung saja semua jurnalis bubar barisan dan segera menuju ke rumah sakit Chung-ang untuk mencari si dokter. Chaewon dengan sikap dinginnya langsung saja dia pun menelepon anak buahnya untuk segera mengamankan dokter Oh Hyun Sang. Dengan begitu, langsung saja kita diperlihatkan para anak buahnya Chaewon ini mengobrak-ngabrik rumah sakit untuk segera menemukan si dokter. Tapi sayang bahwa si dokter sedang menangani pasien sehingga mereka tidak bisa langsung menggelendeng si dokter. Setelah itu, datanglah para jurnalis bertemu dengan Dr. Sang.
Setidaknya di sana dokter Sang ini sudah mendapatkan briefing lengkap ya dari anak buahnya Cheon-won. Dan sehingga penjelasan si dokter ini pun muter-muter tidak jelas, mengatakan jika ada malfungsi jantung dan sebagainya. Dan mengatakan bahwa si almarhum Chul ini mati karena keracunan. Para jurnalis pun keluar ruangan dengan kecewa dan juga bingung. Namun si jurnalis Sam yang dari media harian Dong-A itu tidak menyerah dan dia pun ngumpet di toilet. Ya siapa tahu lah ya dia nanti dapat kesempatan untuk bisa berbicara apple to apple bersama si dokter. Di hari yang sama, di sore harinya pada pukul 16 waktu setempat kita dibawa ke rumah sakit Hanyang tempat jasad Chul akan diotopsi. Jaksa Choi akan menjadi penilai media untuk lab kejahatan nasional bersama dengan Jaksa Pio. Dan dokter pengotopsi itu adalah Dr. Huang. Namun sayangnya Jaksa Pio dan Dr. Huang ini dihalang-halangi oleh kelompoknya Han Kyung selaku divisi investigasi anti komunis. Lalu tiba-tiba dari arah luar masuklah kakaknya almarhum menangis histeris ingin melihat jasad adiknya. Namun dengan sangat beringas, kelompok investigasi itu menjambak rambutnya dan menyeretnya keluar. Bahkan di luar sana ada sang ibu yang sedang memohon untuk bisa melihat jasad anaknya. Namun semua itu percuma. Keluarga itu segera dimasukkan ke dalam mobil dan langsung dibawa pergi dari sana. Kita dibawa ke tempatnya Cheon dan kita diperlihatkan tabel silsilah mata-mata komunis yang dia curigai ada di Korea Selatan oleh Cheon itu sendiri. Di mana semua itu mengakar dari Kim Il Sungnya secara langsung ya, yang memang sebagai presiden pertama Korea Utara atau kakeknya Kim Jong Un. Dari semua yang dia duga sebagai mata-mata komunis itu sudah berhasil dia tangkap. Tinggal Kim Jong Nam saja yang tersisa. Sebenarnya mah tidak absolut juga ya orang-orang yang ditangkap Cheon-won itu. Karena masalahnya di waktu itu siapapun yang mengkritik kepemimpinan Presiden Chun langsung dianggap komunis bre. Kan brengsek ya. Sederhananya kayak sekarang aja deh ya. Di negara tercinta kita ini, jika ada yang mengkritik pemerintah, disiarnya apa? Disiarnya kalau orang itu antek asing, tidak cinta negara, tidak Pancasila, ingin memecah belah bangsa, pemberontak, orang demo katanya ada yang membiayai. Lah, bangsat bener. Kayak mereka sudah benar saja menata negara, cuk. Lanjut ke cerita. Di sana, tiba-tiba, Cheon ini mendapatkan sebuah telepon. Dan itu adalah telepon dari Jaksa Choi. Di sana, Choi menegaskan bahwa dia akan terus menggunakan kode prosedur kriminal yang benar dan secara terbuka menantang Cheon-won. Dan ketika Cheon-won ini ingin menuju ke suatu tempat, tiba-tiba Choi muncul dan menghadang mobilnya. Dibawalah dia ke gang sepi dan di sana Choi tanpa gentar sedikit pun dia berhadapan dengan Cheon-won itu. Di sana Choi berbekal surat resmi otopsi yang dia punya. Namun Cheon malah menantang balik. Karena dia yakin bahwa dia akan bisa memenangkan pertarungan birokrasi ini. Bahkan tanpa segan, dia menyobek surat resmi itu tepat di depan matanya Choi. Sehingga tiba-tiba, Choi pun mengeluarkan sebuah lembaran berita dan mengatakan bahwa keponakannya kemarin telah menikah dengan seorang jurnalis internasional. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki banyak akses untuk bisa membocorkan keburukan-keburukan dari divisinya Cheon-won. Dan jika hal itu Choi lakukan, berita-berita internasional itu tidak akan bisa terbendung. Dan itu akan sangat berdampak buruk ke pagelaran Olimpiade tahun depan yang akan digelar di Korea Selatan. Choi menakut-nakuti Cheon. Bagaimana ekspresi Pak Presiden jika berita-berita semacam itu keluar dengan skala internasional? Di sana, Cheon tidak berkutik. Di sana dia hanya bisa berujar sarkas. Choi diberi jalan untuk otopsi. Tapi ingat, semuanya akan tetap tidak bisa mengubah apapun. Karena semuanya akan tetap berada di dalam kendalinya. Masih di hari yang sama, di malam harinya, tepatnya jam 21.30 waktu setempat, di rumah sakit Hanyang, Dr. Huang sudah bersiap untuk melakukan otopsi. Dan di dalam sana dihadiri oleh paman dari almarhum Chul yaitu Pak Wong-gil. Kembali ke rumah sakit Chung-ang, benar saja kesempatan sampun tiba.
di mana Dokter Sang pergi ke toilet. Di mana langsung saja di sana dia bertanya kepada Dokter Sang apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga di sanalah dia bisa berbicara yang sejujur-jujurnya. Dia mengatakan bahwa tubuh Chul penuh dengan air, semua lantai basah, dan ada bak mandi di ruangan fasilitas itu. Dan dia mengatakan bahwa dia sebagai seorang dokter merasakan tentang adanya sebuah retakan di paru-paru. Kita kembali dibawa ke rumah sakit Hanyang. Di sana proses otopsi telah selesai dilakukan dan Dokter Huang sudah membuatkan laporannya. Di sana sang paman semakin menangis melihat keponakan malangnya itu. Dan di luar rumah sakit sudah banyak sekali jurnalis yang menyerbu hanya untuk menunggu hasil otopsi. Begitupun juga dengan Sam yang sampai di sana. Namun sayangnya semua divisi investigasi anti komunis itu bungkam. Bahkan Dokter Huang dikawal dengan ketat. Namun tanpa disangka sang paman dengan isak tangisnya dia berteriak bahwa keponakannya bukan mati karena jantung melainkan mati karena disiksa. Semuanya pun heboh. Ditambah lagi Sam menyeletuk tentang penyiksaan air sesuai dengan informasi yang dia dapat dari Dokter Sang. Sehingga akibat itulah dia mendapatkan bogeman mentah dari Han Kyung. Setelah melewati hiruk-pikuk media, Han berada di tempat Direktur Chewon. Di sana, karena semuanya sudah tahu, dia sebagai ketua kelompok interogasi disuruh atasannya untuk menyerahkan diri saja ke polisi. Jelas hal itu sangat mengecewakan bagi Han Kyung. Kok malah dia yang harus menyerahkan diri? Bukannya semua proses interogasi itu dia lakukan sesuai arahan? Dan sebelum memberontak lebih dalam, Chewon sendiri yang berujar kepada Han untuk mau menjalani hal tersebut. Sehingga Han pun nurut tanpa protes. Sedangkan Sam, akibat dia terkena pukulan, dia mengamuk gak karuan di kantornya. Dia ingin memberitakan tentang perbuatan divisi anti komunis itu secara total, tidak peduli dengan posisi medianya. Dan ternyata itu juga selaras dengan si ketua redaksinya. Dia memerintahkan semua jurnalisnya untuk memberitakan keburukan tersebut. Yang padahal sebenarnya posisi media Dong-A itu media yang memposisikan untuk tidak terlalu mengkritisi kasus pembunuhan mahasiswa setelah tahu media sebelah habis digerebek militer. Tapi di malam itu secara mengejutkan ketua direktur mengatakan tentang persetan tentang aturan. Polisi divisi sudah menganiaya mahasiswa hingga meninggal. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk memberitahu ke seluruh penjuru masyarakat bahkan dunia sekalipun bahwa negara mereka sedang tidak baik-baik saja. Selanjutnya, kita diperlihatkan Dokter Huang yang dituntun untuk bertemu Pak Komisaris. Di sana, Dokter Huang membacakan laporan otopsinya sesuai dengan apa yang dia dapat, di mana paru-parunya tersumbat dan hancur saat mendapatkan penganiayaan. Namun Pak Komisaris justru marah dan membentak si dokter bahwa tidak ada yang namanya penganiayaan. Apa dokter ingin menggali kuburannya sendiri berbicara seperti itu? Dan jika presiden tahu, maka mereka semua akan mati. Dokter Huang bahkan disuap agar dia mau mengubah laporannya. Namun, Dokter Huang tidak mau dan memilih untuk pergi. Sehingga si komisaris menegaskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan tetap mengatakan ke media kalau mahasiswa itu tewas karena serangan jantung. Di keesokan harinya, tepat pada pukul 9 waktu setempat tanggal 16 Januari 1987, konferensi telah diadakan. Pak Komisaris dikelilingi oleh banyak jurnalis dari berbagai media. Dan dengan santainya dia mengatakan bahwa mahasiswa itu tewas karena tuberkulosis. Ada pembengkakan di kerongkongan dan dada. Itulah penyebab utama mahasiswa itu gagal bernapas. Dan dengan jelas mengklaim bahwa tidak ada tanda-tanda dari kekerasan atau penganiayaan. Lalu dari itu juga kita diperlihatkan proses kremasi dari Chul. Dan jelas ibunya hanya bisa menangis hingga pingsan. Sang ayah hanya bisa berkata lirih bahwa anaknya bukanlah seorang komunis. Setelah itu, keluarga tersebut segera diamankan dari pihak media. Mereka akan segera pergi untuk mengantarkan keluarganya untuk pelepasan abu kremasinya Chul. Namun, Sam di sana sempat mencatat plat mobil para anggota investigasi yang mengangkut keluarga Chul. Beberapa jurnalis terus saja mengikuti mereka. Namun sayang di tengah jalan terjadi kemacetan yang dibuat-buat. Namun Sam bisa cepat tahu mana mobil yang mereka incar karena dia mencatat plat nomornya. Sehingga segeralah mereka melakukan pengejaran.
Dan ternyata benar, kelompok Sam berhasil menemukan para divisi anti komunis itu, di mana mereka sedang di tepi sungai menunggu saudara Chul dan ayahnya melepas abu kremasi. Dan jelas, kedatangan media itu mendapat penolakan yang ekstrim. Namun satu hal yang pasti, kita diperlihatkan kesedihan yang benar-benar mendalam yang dialami oleh sang ayah atas kehilangan anaknya. Kita dibawa ke kantor jaksa Choi. Di luar sana, dia melihat Sam yang sedang memaksa untuk masuk mencarinya. Dia pun keluar dengan santai. Sam di sana ingin melihat hasil laporan yang sesungguhnya dari otopsi tersebut. Di sana, Choi bersikap dingin dan seolah menolak permintaan Sam. Namun siapa sangka ternyata dia meninggalkan satu kotak kardus di bawah mobilnya. Dan ternyata di kotak itu ada berkas asli hasil otopsi dari Park Jong Chul. Di sana, tugas Choi sudah selesai. Sekarang dia berharap penuh ke anak-anak media atas terbukanya informasi itu. Tulis dengan benar dan mari mencapai keadilan itu bersama-sama. Dan tanpa harus menunggu lama, berita pun langsung terbit di halaman koran utama Dong-a. Kasus pembunuhan Park Jong Chul tersebar dan menjadi viral di saat itu juga. Dan satu hal yang pasti teman-teman, kebenaran tidak akan pernah terbendung. Pada tanggal 19 Januari 1987, tepat pukul 4 pagi di waktu setempat, Han dan juga Kang Jin-gyu sebagai anggota divisi anti komunis ditangkap kepolisian dengan dakwaan pembunuhan dengan penyiksaan yang berlebihan. Cheon-won tidak tinggal diam, dia marah ke Pak Komisaris. Tapi Pak Komisaris tidak bisa berbuat banyak karena penangkapan itu perintah langsung dari Blue House, atau ya istana negara lah ya kalau di negara kita Indonesia ini. Cheon tidak peduli, dia berambisi penuh untuk bisa menyelamatkan anak-anak buahnya. Setelah mendapatkan info lokasi di mana anak buahnya diamankan polisi, dia langsung menuju ke tempat gedung fasilitas rahasia itu dan menyerang siapapun yang menghalangi jalannya. Dan nasib dari Han pun sangat miris ketika dia mendapatkan ospek dari kepolisian. Ketika si inspektur datang untuk memprotes kelakuan Cheon-won, tanpa pikir panjang, dia langsung menghajar inspektur tersebut. Dan membandingkan pekerjaannya. Ketika polisi sibuk korupsi untuk memperkaya diri, dia dan divisinya mempertaruhkan nyawa untuk membasmi para komunis yang ada. Kok bisa mendapatkan perlakuan semacam ini? Setelah itu, dia berujar kepada Han. Dia akan menjamin keselamatan Han yang sudah didakwa pembunuhan tingkat 1. Dia, sebagai kepala divisi, akan mengupayakan Han tidak mendapatkan hukuman yang berat. Beberapa hari kemudian, kita dibawa ke penjara Yeongdeungpo, tempat di mana Han dan Jin-gyu ditahan. Dan kita diperkenalkan dengan sipir biasa yang bernama Han Byung-yong. Di sana, tiba-tiba dia bertukar majalah dengan satu tahanan yang bernama Lee Bo-yung, mantan reporter berita harian Dong-a yang dipenjara karena memimpin kerusuhan Incheon pada tahun 1951, di mana terjadinya peristiwa militer Korea Selatan serta milisinya yang melakukan pembantaian terhadap warga sipil. Dia di sana terganggu dengan suara berisik dari sel sebelah yang dihuni oleh dua kepolisian divisi anti komunis itu. Siapa lagi kalau bukan Han dan juga Jin. Keesokan harinya, Byung, sebelum dia pulang ke rumah, dia akan menuju ke sebuah kuil dengan membawa majalah yang dia tukar tadi malam dengan Libu, si wartawan yang dipenjara itu. Namun, semua itu urung dia lakukan ketika dia melihat banyak sekali polisi baju preman yang tengah menggeledah semua orang yang mencurigakan. Pulanglah dia di hari itu. Nah sebenarnya, Byung ini tinggal di rumah kakaknya. Dan dia memiliki keponakan cantik yang bernama Yun-hee. Di hari itu, sebagai paman yang baik, dia memberikan hadiah Walkman kepada Yun-hee dalam rangka memperingati tahun pertamanya berkuliah. Kita diperlihatkan begitu bahagianya gadis remaja tersebut. Namun sebenarnya Byung ada maksud tersendirinya juga. Karena setelah dia memberikan hadiah tersebut, dia meminta Yun-hee untuk melakukan sesuatu.
di mana Yoon-hee diminta tolong untuk mengantarkan majalah itu ke kuil tadi untuk diberikan ke seseorang. Kenapa Byung meminta tolong keponakannya itu? Karena Yoon-hee selalu lolos dari pemeriksaan karena dianggap tidak mencurigakan. Di sana keponakannya itu sempat menolak karena hal tersebut sudah sangat sering dia lakukan. Terlebih lagi, Byung sudah pernah hampir kehilangan pekerjaannya karena kegiatan gelapnya itu. Byung di sana selalu mengingatkan keponakannya kalau apa yang dia lakukan itu demi kebaikan. Karena isi di dalam majalah itu adalah sebuah pesan tersembunyi dari Lee Bu-young yang harus dibaca oleh seseorang. Dan di sana akhirnya Yoon-hee pun bersedia, namun dengan satu syarat bahwa itu yang terakhir. Berangkatlah gadis muda itu untuk menunaikan tugas yang diberikan oleh pamannya. Dan benar, Yoon-hee dengan sangat mudah lolos dari pemeriksaan. Ya, karena dia hanya gadis bau kencur yang jauh dari kata mencurigakan. Sebelum Yoon-hee sampai, kita dibawa terlebih dahulu ke kuil sana. Dan di sana, kita diperkenalkan dengan Ham Se-wong, seorang pendeta plus penggerak Asosiasi Keadilan Pendeta Katolik Kota. Dan juga, kita akhirnya diperkenalkan dengan seseorang yang sudah disebut dari awal, yaitu Kim Jung-nam, buronan utama Chaewon. Yang disebut-sebut Chaewon itu sebagai mata-mata komunis. Yang sebenarnya Kim Jung-nam ini adalah orang yang memimpin aktivitas demokrasi. Seorang aktivis demokrasi senior yang sudah lama bergerak melawan rezim militer, di mana dia sudah aktif dalam gerakan pro-demokrasi Korea Selatan sejak tahun 1980-an. Dan di kisah ini, dia itu semacam menjadi mentor dan inspirator bagi aktivis muda, serta menjadi penghubung generasi untuk menunjukkan bahwa perlawanan terhadap rezim militer itu bukan hanya sekedar reaksi spontan, tapi kelanjutan tentang perjuangan panjang sejak kudeta yang dilakukan oleh Chun Dong-wan yang sudah saya ceritakan di kisah sebelumnya. Yang belum tonton bisa kalian tonton, oke? Dan linknya ada di deskripsi. Di sana pendeta tengah membahas tentang kematian mahasiswa UNS itu. Namun Kim Jung-nam mengingatkan untuk jangan terlalu mencolok terlebih dahulu. Selagi polisi banyak yang ikut campur, maka pencarian kebenaran adalah hal yang sangat berbahaya. Intinya, harus bermain serapi mungkin. Karena dia yakin, kebenaran tidak akan bisa ditutupi selamanya. Lalu, tidak lama kemudian, sampailah Yoon-hee di sana. Dan tanpa banyak basa-basi, dia pun memberikan majalah tersebut kepada Kim Jung-nam. Kembali kita dibawa ke penjara Yeongdeungpo. Di sana, kita diperkenalkan dengan kepala sipir penjara yang bernama An-yo, yang dikenal tegas dan jujur dalam setiap tugasnya. Di hari itu, tepat pada jam 16.30 waktu setempat tanggal 20 Februari, dia membawa Kang Jin-gyu untuk menemui kunjungan keluarganya, di mana di sana ada istri, anaknya, dan juga orang tuanya. Jelas, di sana isak tangis terjadi di antara mereka. Ibunya meyakini bahwa Jin-gyu adalah anak yang baik. Namun si ayah sudah terlanjur kecewa dengan anaknya itu yang sudah didakwa telah membunuh seseorang. Sehingga di sana Jin-gyu bermaksud untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada keluarganya itu, di mana dia mengaku bahwa dia hanya menjadi bagian yang memegang kaki si korban dan mengatakan kalau anggota lainnya lah yang membunuh mahasiswa itu. Dan di detik itu pula kelompok investigasi anti komunis itu langsung masuk dengan beringas dan menyeret Jin-gyu dan keluarganya untuk menyudahi sesi tersebut. Bahkan si kepala sipir yaitu An-yo mendapatkan intimidasi yang serius. Dan pihak investigasi menyobek semua catatan percakapan Jin-gyu dan keluarganya yang ditulis oleh An-yo. Di malam harinya, dikala An-yo menyusun kembali robekan catatannya, Lee Bu-young mengadakan pertemuan dengannya. Dan di pertemuan itu, Lee Bu berniat untuk meminta informasi kasus tentang tahanan anggota investigasi itu. Namun, dengan tegas, An-yo tidak memberikan informasi yang diminta oleh Lee Bu. Semua itu An-yo lakukan bukan bermaksud untuk ingin berpihak kepada yang salah atau menjilat pemerintah, tapi semua itu dia lakukan atas dasar sikap kejujurannya itu sendiri, di mana dia akan selalu bekerja sesuai tupoksinya, yaitu melindungi dan menjaga narapidana. Sudah, itu saja. Bukan untuk membeberkan informasi-informasi yang di luar dari urusannya. Singkatnya, 2 minggu kemudian, tepat pada jam 2 siang, tanggal 3 Maret 1987, 49 hari setelah kematian Park Jong-chul, di kawasan dekat kampus UNS, Yoon-hee bertemu dengan temannya yaitu Jung-mi. Sebelum dia mau melakukan kencan butanya di hari itu, tiba-tiba tepat di depan mereka, teman-teman mahasiswa lainnya membentuk sebuah barisan demo
untuk menuntut keadilan atas kematian rekan mereka yaitu Park Jong Chul. Namun, baru saja mereka berjalan beberapa langkah sambil bersorak serentak, tiba-tiba muncul poros lain dengan baju preman menghantam para mahasiswa yang berdemo itu. Barisan mahasiswa hancur berantakan, mereka dipukuli dan ditangkap. Dan Yunhee yang tidak tahu menahu soal demo itu hanya berusaha untuk melarikan diri. Namun sayang dia pun tertangkap. Namun untungnya ada satu anak laki-laki yang menolongnya. Mereka berdua pun berusaha untuk melarikan diri, namun hal itu tidak berjalan dengan mudah. Pelarian dalam gang telah gagal, mereka kembali ke pusat kerusuhan dan ketika mereka terpojok dalam kebuntuan, ibu-ibu pemilik toko sepatu pun menolong mereka. Mereka pun bersembunyi di dalam sana dan Yunhee hanya bisa bersedih karena selain maskaranya luntur, kencan butanya juga gagal total gara-gara tidak sengaja terjebak dalam gelombang kerusuhan demo. Dan pria yang menolongnya itu bernama Lee Han Yul. Ketika semuanya sudah mulai kondusif, mereka pun berniat untuk keluar. Namun sebelum itu, ada adegan sentimental ketika Lee Han sepatunya hilang satu. Yunhee membelikan Lee Han sepatu baru. Karena dengan keadaan seperti itu, Lee Han bisa akan tertangkap lagi jika di luar sana. Niat hati Yunhee sebenarnya ingin berbalas budi dengan Lee Han. Tapi ketika dia ngeh dengan lunturan make up-nya, insting wanitanya pun berbicara. Dia harus kabur. 저기요. Kembali ke penjara Yeongdeungpo. Di hari itu, Byung tiba-tiba dilarang oleh Ban Geum selaku anggota investigasi anti komunis untuk mencatat semua kunjungan di hari itu. Yang ternyata di hari itu ada sebuah kunjungan interogasi untuk Han Kyung. Di sana, Han Kyung menolak untuk memberikan penjelasannya dan dengan santainya dia mengatakan bahwa dakwaannya telah berstatus pembunuhan tidak disengaja, sesuai apa yang pernah dijanjikan oleh bosnya yaitu Cheon Won. Namun, jaksa Pyo tertawa dan membentak Han Kyung bahwa dakwaannya masih sama yaitu pembunuhan dengan penyiksaan. Dan jika Han Kyung tidak mau kooperatif, Pyo akan menambahkan potensi hukumannya menjadi 15 tahun penjara. Han Kyung pun terkejut dan kecewa, sehingga dia malah memberontak dan mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang membunuh mahasiswa itu. Atas keributan tersebut, para anggota investigasi pun menyudahi sesi interogasi dan menyeret jaksa Pyo untuk keluar. Han Kyung sudah terlanjur kecewa. Dia menuntut para teman-temannya untuk segera mendorong kepala Cheon Won untuk menyelesaikan penawaran dakwaan dirinya. Namun, justru di sana terjadi pertengkaran di antara mereka. Di sana, Han Kyung, entah dia sadar atau tidak tentang keberadaan An Yu di sana. Dia dengan lantang menegaskan dan mengingatkan kembali, khususnya kepada Hwang Jungmong. Karena Jungmong lah yang membunuh mahasiswa itu. Di malam harinya, kita diperlihatkan Cheon Won menuju ke kantor pribadinya Letnan Jenderal Militer Elit negara yang bernama Jang Se-dong. Dia adalah salah satu sosok militer senior dalam struktur kekuasaan rezim militer di era Presiden Chun. Bahkan bisa kita lihat sendiri teman-teman, di mana di malam itu dia memiliki otoritas penuh untuk bisa mengarahkan para menteri-menteri negara. Bagaimana cara untuk membendung aksi massa yang sudah banyak terjadi? Tergambar sekali kan powernya seperti apa? Dan di malam itu, Cheon Won menemui Se-dong dan dia ingin meminta akses untuk bisa meringankan tuntutan Han Kyung selaku anak buahnya. Namun Se-dong mengatakan bahwa itu tidak bisa. Karena apa? Karena aksi massa lagi panas-panasnya. Ya masa iya mau ditambah lagi titik apinya, ya kan? Sehingga Se-dong pun hanya bisa menjanjikan bahwa dia bisa menunda persidangan. Sisanya harus Cheon Won sendiri yang urus. Dan satu lagi, Se-dong sendiri yang berucap bahwa Pak Presiden sudah mulai khawatir dengan semua kekacauan yang terjadi. Tambah ketar-ketir nih bos. Setelah dia ke kantor pribadinya Se-dong, dia langsung menuju ke penjara Yeongdeungpo untuk menemui kedua anak buahnya. Di sana, Cheon Won hanya bisa memberikan solusi tunjangan uang untuk mereka berdua. Namun di sana hanya Han Kyung yang menolak solusi tersebut. Berapapun uang itu,
Menurutnya, itu tidak akan pernah cukup untuk bisa membayar 10 tahun hidupnya yang mendekam di penjara. Dia ingin lepas dari Bui paling lambat 1 bulan. Namun di sana Chun-won menyanggupi untuk bersabar sebentar, minimal 1 tahun lagi, karena setelah Presiden Chun turun dari jabatannya akan ada revisi presidensial. Lah di sanalah akan ada celah untuk mengubah dakwaan Han Kyung. Namun Han Kyung sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji yang menurutnya omong kosong itu. Sehingga Chun-won pun ngamuk, mengambil pistol dan ingin meledakkan kepala Han Kyung di detik itu juga. Di sana, Han Kyung tidak takut sama sekali. Karena apa? Karena jika mati adalah jalan terbaik daripada mendekam di penjara seperti pecundang, maka tembaklah. Di sana, Chun-won tidak gentar dengan hal itu. Kalau masalah ancam-mengancam, Chun-won ini juaranya. Untuk bisa membuat Han Kyung nurut lagi adalah bukan dengan mengancam membunuhnya, tapi dengan cara ancaman yang disasarkan kepada anak dan juga istrinya, di mana Chun-won tidak segan membunuh istri dan keluarganya dan membuang anak Han Kyung ke sungai. Dan Han Kyung hanya bisa menangis di dalam jeruji. Jelas, ancaman itu benar-benar menusuk dan membuat Han Kyung tidak ada pilihan untuk menurut dan menerima apa yang diberikan oleh Chun-won. Atas tindakan yang brutal tersebut, An-yo berusaha untuk mengadili kekerasan yang dilakukan oleh Chun-won. Tapi yang ada malah jelas Chun-won tidak pandang bulu dengan siapapun. An-yo dihajar habis-habisan di sana. Dan setelah itu dengan sangat melecehkan, An-yo ditampar uang segebok untuk tetap tutup mulut atas tragedi yang tadi dia lihat. Di keesokan harinya, di depan kampus UNS, kita diperlihatkan tentang diberlakukannya pengecekan mahasiswa yang begitu ketat dari pihak militer. Suram sekali. Dan kesuraman itu juga dirasakan oleh Yun-hee karena dia bertemu kembali dengan Lee-han. Lee-han tidak ingat dengan Yun-hee. Otomatis, hal itu membuat Jung-mi ngakak dengan nasib temannya itu. Tapi itu tidak apa-apa. Mungkin itu harus diupayakan agar Lee-han ingat. Dengan cara Jung-mi menyeret Yun-hee untuk ikut di pertemuan acara mahasiswa yang digelar oleh Lee-han. Dan di pertemuan itu adalah untuk nobar film dokumenter tragedi Gwangju di tahun 1980. Nah, inilah tragedi pasca kudeta yang dilakukan oleh Chun Dong-wan. Ini yang sempat saya sindir di akhir cerita video kemarin, di mana warga sipil dan mahasiswa yang turun ke jalan dibantai habis oleh pihak militer. Film dokumenter tersebut sungguh jelas memperlihatkan kebrutalan militer dan hal itu membuat Yun-hee tidak kuat dan keluar untuk melampiaskan tangisannya. Entah trauma apa yang dia miliki. Yang jelas, ketika Lee-han menyusulnya, Yun-hee hanya berkata, "Kenapa semua orang nekat untuk melawan pihak militer yang bersenjata? Dan jika ada orang yang tidak tahu apa-apa, terkena dampak dan mati akibat kerusuhan itu, siapa yang harus tanggung jawab? Siapa?" Kita kembali dibawa ke tempat Chun-won. Di sana, Jung Bang menjelaskan tentang total orang yang sudah mereka tangkap. 22 orang yang mereka duga memiliki hubungan dengan buronan mereka, yaitu Kim Jung-nam. Tapi sayang, terlepas dari itu semua, mereka kini mengalami kebuntuan untuk bisa menemukan Kim itu sendiri. Tidak hanya kepelikan itu saja, di hari itu juga konferensi Presiden Chun juga akan segera digelar dan itu akan disiarkan ke seluruh TV nasional. Chun-won sekali lagi diingatkan dan ditekan oleh Sedong bahwa Pak Presiden sudah menunggu penangkapan Kim Jung-nam. Kenapa kok kesannya mendesak dan sangat terburu-buru? Karena semua itu sebenarnya karena pemerintah lagi mengupayakan untuk mengkambing hitamkan Kim Jung-nam dan menjadikannya sebagai pembuktian bahwa kekacauan politik ini disebabkan mata-mata Korea Utara, sekaligus bisa mengalihkan isu atas kasus kematian mahasiswa Park Jong-chul. Langkah-langkah mereka sangat tidak asing sekali bagi kita ya. Dan itu harus bisa segera diselesaikan oleh Chun-won. Karenanya itulah yang bisa menyelamatkan mereka semua. Dan satu lagi, penangkapan Kim Jung-nam ini adalah kesempatan terakhir Chun-won yang diberikan oleh Sedong. Sehingga di sana, Chun-won pun memerintahkan Jung Bang untuk melepas kembali 22 tawanan yang mereka tangkap. Karena semua itu untuk memancing Kim Jung-nam keluar. Orang-orang itu harus dilepas kembali. Konferensi yang digelar Presiden Chun pun telah dimulai, yang dimana dia mengatakan bahwa dia sudah memutuskan di mana dia akan segera merevisi konstitusi pemilihan presiden selanjutnya untuk memastikan transisi dirinya akan berjalan dengan lancar tanpa ada kerusuhan.
Karena tahun depan, tepatnya tanggal 25 Februari, saat kekuasaannya selesai, dia bisa menunjuk secara konstitusional siapa pengganti dirinya. Dan siapapun yang protes atas konstitusi tersebut, maka orang-orang itu adalah orang komunis yang ingin memecah belah bangsa dan negara. Jelas, ungkapan tidak masuk akal itu membuat banyak dari lapisan masyarakat semakin geram dengan Presiden Chun ini. Serasa dia tidak memiliki beban apapun untuk memperlihatkan kediktatoran yang mencolok seperti itu kepada masyarakatnya sendiri. Atas konferensi tersebut, Lee Han dan teman-temannya pun tidak tinggal diam, di mana mereka siap kembali turun ke jalan. Sedangkan Kim Jung Nam yang berada di kuil bersama biksu-biksu yang mendengarkan lewat radio pun, dia memutuskan untuk kembali keluar. Namun sempat dicegah oleh salah satu biksu dan mengatakan bahwa situasi sekarang masih sangat berbahaya. Karena karir dan integritas Chun Won ini sudah di ujung tanduk, dari itu juga dia menggerakkan semua anggotanya untuk segera mencari keberadaan Kim Jung Nam ke segala pelosok. Lalu di malam harinya, kembali ke penjara, Lee Bu tiba-tiba dipanggil oleh An Yu. Dan akhirnya, di malam itu, An Yu sudah memutuskan untuk persetan dengan rezim kotor dan akhirnya berpihak penuh kepada kebenaran. Dia memberikan daftar kunjungan dan rangkuman dialog yang dilakukan oleh tahanan anggota investigasi anti komunis itu. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Selanjutnya, dia serahkan penuh kepada Lee Bu untuk memanfaatkan informasi tersebut sebaik mungkin. Dan waktu mereka tidak banyak. Ketika pagi datang, senjata kebenaran itu harus sudah siap dipakai dan disebarkan untuk ditunjukkan ke seluruh penjuru Korea dan mata dunia. Saat pagi tiba, Byung pun berangkat sendiri untuk menuju ke kuil guna mengirim informasi yang dirangkum oleh Lee Bu semalam untuk diberikan ke Kim Jung Nam. Di sana, sempat dia mendapatkan pemeriksaan dan untungnya trik yang dilakukan oleh Byung ini berhasil mengelabui para penjaga dan dia lolos. Di lain sisi, malapetaka sedang berada di jalurnya. Dengan dilepasnya orang-orang tangkapan, para anggota investigasi mengidentifikasi kuil tersebut. Sehingga dari itu juga kelompok Wang Jung, Lee Jung, dan Ban Geum akan melakukan pencarian ketat di kuil itu. Dalam pencarian tersebut, Lee Jung berhasil melihat keberadaan Kim Jung Nam, sehingga segeralah dia menghubungi Wang Jung untuk segera melakukan penyergapan. Tentu saja, insting Kim ini begitu tajam, sehingga dia pun berhasil menghilang dari kepungan. Dan ternyata, Kim menyamar dan berjalan di dalam barisan para biksu, yang membuatnya lolos dari pengamatan Wang Jung. Di sana, Byung pun terkejut melihat para detektif itu ada di sana. Namun, setelah dia tahu bahwa Kim menyamar menjadi biksu dan berhasil lolos, segeralah dia pergi dari kuil itu. Namun sayang, kepergiannya itu sempat terlihat oleh Ban Geum. Kegagalan aksi tersebut pun membuat Chun Won naik pitam. Masa target sudah di depan mata, malah mereka gagal menangkapnya. Sehingga dari sanalah Ban Geum mengangkat tangannya dan ingin mengatakan sesuatu. Di malam harinya, di rumah, Byung langsung menelepon seseorang. Dan seseorang itu menginformasi bahwa Kim baik-baik saja. Dia berhasil lolos dan berhasil dievakuasi. Di sana Byung sangat lega. Situasinya masih sangat rawan. Byung belum berhasil mengantarkan pesan penting yang harus segera diketahui oleh Kim. Sehingga tidak ada pilihan, dia pun kembali menemui Yoon Hee untuk meminta bantuannya. Namun siapa sangka bahwa Yoon Hee kali ini sudah benar-benar menolak. Sehingga terjadilah perdebatan di sana. Byung selalu mengatakan bahwa ini demi kebaikan dan keselamatan banyak orang. Namun di sana Yoon Hee tetap menolak. Dan ternyata di sanalah baru dibuka rahasia besarnya teman-teman. Kenapa Yoon Hee selalu keberatan menuruti gerakan pamannya Byung, dan kenapa Yoon Hee menangis ketika melihat film dokumenter pembantaian Gwangju. Karena apa? Karena ayah tercintanya meninggal sia-sia karena membela kebenaran. Akibat itulah dia sangat membenci pergerakan. Dia membenci semua perlawanan. Karena ketika pejuang keadilan itu terluka, bahkan meninggal, semuanya pada menghilang dan tidak ada yang mau tanggung jawab. Kendatipun Byung sering mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya itu adalah jalan yang benar dan patut dibanggakan, Yoon Hee tetap teguh dalam keyakinannya.
Kenapa orang itu harus memperjuangkan keadilan untuk banyak orang, dikala tidak ada yang bisa menjamin keselamatan orang tersebut? Dan kenapa orang itu harus berjuang demi orang lain yang belum tentu peduli dengannya? Yunhee masih tenggelam atas kekecewaannya. Dan dikala ibunya baru saja pulang dari belanja barang dagang, dia sempat ditegur oleh ibunya karena bertengkar dengan pamannya. Paman Byung sudah dianggap sebagai ayah sendiri. Harusnya Yunhee tidak sering bersikap kasar dengan pamannya. Dan ketika paman Byung keluar untuk membantu memasukkan barang belanjaan, tiba-tiba ya, Byung dihajar oleh pasukan investigasi anti komunis. Dan di malam itu telah terjadi penangkapan paksa terhadap Byung. Langsung saja Byung dibawa ke tempat Cheonwon dan sesampainya di sana dia langsung dibawa ke ruangan interogasi. Dan jelas Byung mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Di keesokan harinya, Yunhee hanya bisa bersedih tanpa bisa melakukan apapun. Lalu tanpa disangka, dia kedatangan Lee-han. Di sana, Lee-han berniat untuk merekrut Yunhee ke kelas seni karikaturnya. Terlepas dari Lee-han ini yang memang aktivis kampus ya. Di sana, Yunhee tidak niat untuk bergabung dalam poros apapun. Dan Lee-han juga tidak memaksa Yunhee untuk bergabung ke dalam kelasnya. Namun satu hal yang pasti, Lee-han ternyata tidak pernah lupa kesan pertemuan pertama mereka. Dengan dia membuatkan karikatur lucu untuk Yunhee. Karikatur yang menceritakan pertemuan pertama mereka. Lalu, ketika dia membuka laci meja di dalam kamarnya, dia menemukan kertas dan majalah yang ditinggalkan Byung di sana. Di mana isi surat itu mengatakan bahwa Byung memohon untuk yang terakhir kalinya, di mana Yunhee disuruh untuk menemui Kim Jung Nam di gereja Hyang Lim. Lebih parahnya lagi adalah tiba-tiba ibunya telepon ke rumah dan mengatakan bahwa paman Byung telah diculik oleh orang-orang yang membunuh Park Jong Chul, mahasiswa UNS itu. Di sanalah Yunhee mulai panik. Dan benar saja, kita diperlihatkan Byung tengah disiksa habis-habisan. Bahkan, Byung disiksa dengan sengatan listrik hanya agar Byung mau berbicara tentang keberadaan Kim Jung Nam. Dan di hari itu juga, di depan gedung fasilitas anggota investigasi anti komunis, banyak sekali para tetangga dan orang-orang yang kenal dengan Byung melakukan protes untuk mereka segera melepaskan Byung. Di sana, si ibu didorong oleh para penjaga. Bahkan Yunhee pun tidak bisa berbuat banyak selain menolong ibunya. Dan lebih tragisnya lagi adalah tiba-tiba kelompok berbaju preman datang dan menangkap mereka semua. Mereka semua dimasukkan mobil secara terpisah dan acak, dan untuk selanjutnya mereka dibuang di tempat-tempat random seperti gelandangan. Yunhee di sana begitu sangat miris, sehingga di sebuah telepon umum dia berniat untuk menelepon seseorang. Dan ternyata orang yang dia telepon itu adalah Lee-han. Di sana Lee-han datang untuk menjemput gadis malang itu dengan membawakan sepasang sepatu baru. Hal itu seperti deja vu. Kembali kita dibawa ke tempat Cheonwon, dan kembali lagi kita diperlihatkan Byung yang disiksa hingga dia sekarat. Namun Byung begitu sangat loyal. Apapun yang akan mereka lakukan terhadapnya tidak akan pernah membuatnya untuk memberikan informasi yang mereka minta sebelum Cheonwon sendiri yang mengeksekusi Byung. Dan seperti yang sudah pernah saya sebut tadi teman-teman, kalau masalah ancam-mengancam, Cheonwon ini adalah ahlinya. Dia tahu bahwa orang macam Byung ini, jika hanya tubuhnya sendiri saja yang disiksa, maka orang macam Byung ini rela mati demi melindungi informasi. Tapi kalau yang dipertaruhkan adalah keselamatan keluarga atau orang-orang yang disayanginya, setangguh apapun orang itu, pasti akan kalah juga. Kini, Yunhee pada akhirnya telah membulatkan tekad juga untuk ikut dalam pergerakan.
dia pun menunaikan pesan yang diminta oleh pamannya. Dia pun segera menuju ke gereja Hyanglim untuk menemui Kim Jung-nam. Tapi masalahnya di hari itu juga, Cheon-won dan kelompoknya juga akan menyerbu gereja tersebut. Di sana, Yoon-hee pun bertemu dengan Kim dan dia meminta tolong Kim untuk tidak membiarkan orang-orang jahat itu menyakiti pamannya. Langsung saja, setelah itu, Kim pun bersama dengan pendeta Ham Se-wong, mereka akan memproses semua informasi yang ditulis oleh Lee Bu-yung. Kebenaran sebentar lagi akan terungkap dan rezim penguasa negara Korea sebentar lagi akan benar-benar terguncang. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, kelompok Cheon-won pun langsung menggerebek gereja itu. Sementara Kim Jung-nam, dia pun lari ke lantai atas. Sehingga ketika dia tidak menemukan jalan, dia pun memanjat ke atap hingga terjatuh. Di gereja lain, tepat digelarnya doa bersama untuk mengenang peristiwa Gwangju, tepat jam 11.30 waktu setempat, tanggal 18 Mei 1987. Di sana, sudah dipenuhi dengan para jurnalis dan reporter. Pendeta Ham Se-wong mengumumkan, selain menggelar doa, akan ada pengumuman yang sangat-sangat penting, dipimpin oleh Pastor Kim Seong-hon dari Asosiasi Pastor Keadilan Katolik. Dia dengan seksama mengumumkan tentang kebenaran di balik kematian Park Jong-chul. Benar adanya bahwa kasus itu sengaja ditutupi oleh pihak berwajib, dan pastor pun membacakan dengan sangat jelas siapa saja yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, bermodal dari laporan valid rangkuman perbincangan kunjungan tahanan yang dibocorkan oleh An-yo selaku kepala sipir penjara Yeong Deung-po. Orang-orang itu adalah Inspektur Cho Jo-han Kyung dari Divisi Anti Komunis, petugas kepolisian senior Lee Jeong-ho, Inspektur Hwang Jung-won, Asisten Inspektur Ban Gyum-gon, dan yang terakhir Asisten Inspektur Kang Jin-gyu. Dan baru disinilah kita diperlihatkan proses pembunuhan mereka terhadap Park Jong-chul. Pengumuman itu diakhiri dengan pastor mengatakan bahwa takdir mereka tentang demokrasi dan kemanusiaan negara mereka bergantung pada kasus ini. Para media yang sudah mendengar info besar tersebut, langsung saja mereka berhamburan keluar dari gereja untuk segera menghubungi kantor redaksi mereka masing-masing. Di sisi para kelompok investigasi, mereka masih belum bisa menangkap Kim Jung-nam. Bahkan, keberuntungan Kim Jung-nam benar-benar digambarkan di momen ini, teman-teman, di mana ketika dia terjatuh dan terlihat di balik jendela tepat di mana Cheon-won berada, dan Tuhan pun membuat momen tersebut tidak disadari betul oleh Cheon-won. Berita telah menyebar di setiap penjuru kota. Cheon-won pun mendapatkan instruksi untuk segera menarik diri dari sana, dan dia segera disuruh untuk menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan di kantor komisioner kepolisian. 아니 대책 회의를 취한 알겠습니다. Mengalami kekeosan tersebut, Cheon-won segera memerintahkan semua anggotanya untuk membakar habis berkas-berkas dan data-data yang ada di gedung fasilitasnya. Semua itu guna untuk menghilangkan bukti keomong kosongan tugas yang selama ini dia dan kelompoknya jalankan. Dan selanjutnya, kita diperlihatkan penangkapan dari beberapa kelompok tersangka oleh pihak kepolisian kota. Sedangkan Cheon-won yang sudah sampai di kantor komisaris kepolisian dihadang puluhan wartawan, sehingga dia pun harus menggunakan kekerasan untuk bisa menembus blokade tersebut. Sesampainya di ruang rapat komisaris, dia bingung kenapa tidak ada orang satupun yang ada di sana.
hingga dia membaca satu berkas yang ada di meja komisaris. Dan berkas itu adalah sebuah surat perintah untuk komisaris Kang dari Blue House untuk segera menangkap Cheon Won tanpa syarat. Dan perintah itu langsung dari Presiden Chun. Damn, Cheon Won diarahkan ke kantor komisaris hanyalah untuk dijebak. Dan yang membuat dia semakin sakit adalah Presiden, sosok pilar yang sudah menjadi pengabdiannya selama ini, justru tidak sepeduli itu dengannya. Ketika semua kerusuhan sudah terjadi, dia tidak lebih hanya seorang jongos tak bertuan. Tanggal 30 Mei di tahun yang sama, pukul 15 waktu setempat, Jaksa Choi mengunjungi penjara Yeongdeungpo. Semua itu apalagi kalau bukan untuk bertemu dengan Cheon Won. Di sana, Choi secara tersirat hanya ingin memberitahu Cheon Won jangan pernah sok kebal hukum. Selama dia masih menginjakan kaki di bumi, apapun divisi itu, setinggi apapun pangkatnya, hukum akan tetap berada di pilar tertinggi tatanan manusia. Seluruh pelosok Korea Selatan terguncang, teman-teman. Media bertempur dengan rezim untuk menguak kebenaran. Tidak mungkin mereka mau menutupi kebusukan itu. Jika dari ini harus menjadi taruhannya untuk menuju ke tatanan negara yang lebih baik, mereka semua tidak pernah ragu untuk melakukannya. Di sisi lain, kabar melegakan telah datang. Byung pun menelepon kakaknya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sehingga di detik itulah tangisan bahagia sang kakak pun pecah. Namun tidak untuk Yunhee. Di hari itu, dia tidak sengaja melihat koran. Dan berita utama koran itu terpampang foto Lee-han bersimbah darah. Yang judul beritanya tertulis, seorang mahasiswa ditabrak oleh mobil polisi crime squad dengan kondisi kritis. Tapi apakah benar kenyataannya seperti itu? Tidak, teman-teman. Pada aksi massa yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Seoul, mereka berbaris menerobos brutalnya kepolisian untuk menyuarakan demokrasi yang adil, dan para polisi itu dengan entengnya menembak gas air mata ke arah para mahasiswa. Serangan tersebut diterima telak oleh para barisan massa. Lee-han melihat teman-temannya dianiaya, suaranya semakin menggelegar di depan barisan. Moral seluruh mahasiswa kembali menyala. Mereka kembali bangkit dan kembali mencoba untuk maju. Namun, sekali lagi tanpa ragu, pihak kepolisian menembak gas-gas itu dengan brutal. Dan di sana, ketika Lee-han ingin menolong satu temannya yang terkena gas mata, tanpa dia tahu, satu tembakan peluru gas melesat dan mengenai kepalanya. Mengalir sebuah darah yang bercucuran dari kepalanya. Dan itulah foto yang diambil oleh media kepolisian. Foto itu sama persis dengan kejadian aslinya. Semua orang turun ke jalan membawa bendera untuk menyuarakan kebebasan. Kediktatoran Presiden Chun menjadi alasan utama semua insan masyarakat bahu-membahu di trotoar, menyanyikan lagu nasional, bersorak dengan lantang, dan semua itu upaya mereka untuk menghapus ketidakadilan. Dan film pun tamat. Tepat tanggal 29 Juni 1987, administrasi Presiden Chun mengumumkan pemilihan langsung dengan suara terbanyak. Lee-han, dia dirawat di rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong. Dan dia pun meninggal pada tanggal 5 Juli di tahun 1987. Lebih dari 1,5 juta orang berkumpul untuk pemakamannya. Ini benar-benar terjadi, teman-teman. Di tahun itu,
Korea Selatan berduka, mahasiswa mati di tangan aparatnya. Tapi justru dari kematian itulah lahir gelombang perlawanan rakyat yang lebih besar. Jutaan orang turun ke jalan, memaksa rezim militer untuk mundur, dan membuka pintu demokrasi yang selama bertahun-tahun terkunci rapat. Sungguh sangat miris sekali teman-teman sejarah ini. Dan dari semua kisah ini, kita boleh menoleh bahwa 12 tahun setelahnya, kita tahu sendiri di negara tercinta kita ini, Indonesia, kisah serupa terjadi. Krisis ekonomi, represi politik, dan kemarahan rakyat meledak di jalanan di setiap kota-kota besar. Kerusuhan 1998 memakan banyak korban. Dan sama seperti di Korea, darah yang tumpah tak sia-sia. Dari tragedi itu, lahirlah reformasi. Dan Soeharto turun setelah 32 tahun berkuasa. Korea Selatan dan Indonesia sama-sama membuktikan satu hal, bahwa demokrasi tidak pernah datang dengan mudah. Ia selalu menuntut pengorbanan. Lihan di Korea dan para korban reformasi di Indonesia menjadi simbol bahwa kadang untuk meruntuhkan tirani, sebuah bangsa harus lebih dulu melewati jalan yang berdarah. Namun, sejarah itu apakah akan terulang? Sekarang, tahun 2025, hari ulang tahun Indonesia yang ke-80. Di tengah dunia yang katanya sudah modern dan demokratis, rezim pemerintah masih saja buta terhadap suara rakyatnya sendiri. Kritik dibungkam, protes diabaikan, dan kebijakan seringkali lebih berpihak pada penguasa ketimbang pada mereka yang lapar, miskin, dan tertindas. Dan di titik inilah kita kembali diingatkan, demokrasi bukan hadiah sekali jadi. Ia harus terus dijaga dan terus diperjuangkan. Ketika rezim silih berganti, watak kekuasaan yang bobrok akan selalu mencoba lahir kembali. Sampai rakyat benar-benar tidak akan diam lagi. Sekian dari saya Geno, mewakili Jam Film pamit undur diri. Panjang umur Indonesiaku, lekas membaik negeriku, karena aku selalu menyayangimu.